negeri bersurga di tanah katulistiwa, menyimpan begitu banyak keindahan di dalamnya, hewan, tumbuhan, dan juga panorama alamnya. Namun, kini keindahannya perlahan-lahan mulailah sirna. Saya Amanda Mamlaki Ramadhani. Saya Dasyam Faris Aditya. Dan saya Maulina Salsabila Fahris. Dan saya Muhammad Ismail. Muhammad Firul Arifin. Saya Siti Aisyah Azwa. Kita akan membahas bagaimana populasi gajah setiap tahun yang kian menurun. Apa faktor risiko kepunahan gajah? Harimau Sumatera juga berada di satu tahap sebelum punah. Berbagai upaya pencegahan kepunahan dan penyelamatan harimau Sumatera pun dilakukan. Pada tahun 2020 lalu, terjadi peningkatan cukup besar kerusakan hutan di kawasan ekosistem reserve. Akibatnya habitat orangutan Sumatera terganggu. Perdagangan ilegal satwa ini dilakukan secara online dan pengiriman melalui kurir sehingga menjadi kendala bagi polisi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brasil. Hal ini karena Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman hayati yang melimpah. Keanekaragaman hayati itu sendiri adalah keberagaman yang ada pada makhluk hidup yang dapat ditemukan pada tingkat gen, spesies, dan juga ekosistem. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di Indonesia dan dunia, akan memberikan dampak negatif pada keanekaragaman hayati. Dalam seabad terakhir, laju penurunan keanekaragaman hayati meningkat dengan pesat. Peningkatan laju penurunan keanekaragaman hayati tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu 1. Perubahan habitat, 2. Perubahan iklim, 3. Kompetisi dengan satwa eksotik, 4. Eksploitasi berlebihan, 5. Pencemaran. IUCN International Union for the Conservation of Nature mengungkap bahwa 22.784 spesies di dunia terancam punah. Begitu pula di Indonesia. Berbagai spesies di Indonesia, baik flora maupun fauna, juga terancam punah. Spesies-spesies tersebut antara lain Number 1. Orangutan. Orangutan adalah satwa primata yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan manusia. Habitat orangutan adalah di hutan-hutan tropis, terutama di lembah-lembah sungai. Orangutan memiliki tubuh yang gemuk dan besar, berleher besar, lengan yang panjang dan kuat, kaki yang pendek dan tertunduk, dan tidak mempunyai ekor. Dengan tinggi sekitar 1,25 sampai 1,5 meter. Tubuh orangutan diselimuti rambut merah kecoklatan. Orangutan termasuk ke dalam kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Primata, famili Hominidae, genus Pongo, dan spesies Pongo pygmaeus. Populasi orangutan mengalami penurunan yang luar biasa dalam kurun waktu 1 abad terakhir. Penyebab terancamnya populasi orangutan yang paling utama adalah faktor deforestasi dan kerusakan habitat yang banyak terjadi karena konservasi hutan untuk perkebunan kelapa sawit ataupun untuk lahan-lahan pertanian lainnya. Number 2. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan satwa dilindungi yang populasinya di alam terancam punah. Harimau Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera. Habitatnya mulai dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan dan juga tinggal di banyak tempat yang tidak terlindungi. Harimau Sumatera merupakan harimau yang memiliki ukuran terkecil dan mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau. Harimau Sumatera jantan dewasa memiliki panjang rata-rata 250 cm dari kepala ke kaki dengan berat sekitar 140 kg.
sedangkan tinggi dari jantan dapat mencapai 60 cm. Betinanya rata-rata memiliki panjang sekitar 198 cm dan berat sekitar 91 kg. Harimau termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Panthera, spesies Panthera tigris, dan subspesies Panthera tigris sumatrae. Kepunahan harimau Sumatera disebabkan oleh hilangnya habitat secara tak terkendali karena digunakannya untuk lahan pertanian dan tempat tinggal. Akibatnya, harimau terpaksa memasuki wilayah yang lebih dekat dengan manusia dan berakhir dengan harimau yang dibunuh atau ditangkap. Number 3. Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan bunga padma raksasa dan masuk ke dalam Puspalangka Indonesia. Rafflesia arnoldi memiliki bunga berukuran besar, tidak memiliki akar, batang, dan daun, serta mengeluarkan bau busuk. Persebaran dan habitat Rafflesia arnoldi tersebar di hutan pegunungan bawah Jawa Barat, hutan dataran rendah di sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah, hutan dataran rendah Taman Nasional Meru Betiri, serta hutan tropis di Pulau Sumatera. Rafflesia arnoldi berasal dari kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rafflesiales, famili Rafflesiaceae, genus Rafflesia, spesies Rafflesia arnoldi. Tingginya laju deforestasi, kebakaran hutan, serta makin menurunnya area hutan alam di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kelestarian spesies Rafflesia arnoldi di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Selain itu, perkembangbiakannya yang sulit dan memerlukan waktu mekar yang cukup lama, yaitu 9 bulan dan hanya bisa mekar selama seminggu, juga menjadi salah satu ancaman kepunahan Rafflesia arnoldi. Melihat ancaman kepunahan yang semakin meningkat, maka diperlukan beberapa upaya pelestarian. Untuk melestarikan tumbuhan dan hewan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati di luar habitat aslinya. Hewan atau tumbuhan yang akan dilestarikan dibawa keluar dari habitatnya dan masuk ke dalam habitat baru yang lebih terkontrol. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun raya, bank DNA, kebun binatang, kebun botani, bank benih, akuarium, dan taman safari. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ yaitu pelestarian keanekaragaman hayati di wilayah asalnya ditemukan. Pada pelestarian in situ, hewan dan tumbuhan dilestarikan dengan cara menjaga habitat tinggalnya. Bentuk pelestarian in situ adalah cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, dan hutan lindung. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa kebijakan perundang-undangan untuk melindungi berbagai spesies yang terancam punah. Kebijakan tersebut yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan satwa buru. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Selain itu, pelestarian keanekaragaman hayati juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan di sekitar lingkungan kita, dan tidak merusak lingkungan sekitar.